Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini pertama kali kita ketemu di proses pembelajaran daring, ya, materi produksi kelas 12, kelas 11. Pada hari ini materinya Bapak sudah bagikan di grup, sudah punya semuanya ya? Sudah punya semuanya? Sudah punya semua belum? Udah ada materinya ya yang dikirimkan di grup. Nanti dibuka aja materinya. Tinggal kalian pelajari. Bapak di sini akan sedikit menjelaskan mengenai materi tentang one. Anak TKJ kalau nggak kenal one itu bukan anak TKJ. Ya, anak TKJ kalau tidak mengenal one bukan anak TKJ. One itu merupakan salah satu bagian daripada proses sebuah jaringan di mana kita bisa melakukan internet. Kita mengenal adanya PAN, LAN, MAN, WAN. Ya. Jadi ada PAN yang kita kenal lebih dengan personal area network, ada dengan LAN, local area network, ada yang kita kenal dengan MAN ataupun metropolitan area network, dan WAN, wide area network. Bahasan kali ini adalah tentang WAN. Dimana nanti ini merupakan rangkuman daripada teknologi layanan jaringan, administrasi server jaringan, teknologi WAN, dan mata pelajaran produk kreatif. Nanti pada akhirnya kalian akan melakukan instalasi hotspot WiFi pada sebuah lokasi ataupun pada sebuah perusahaan ataupun pada sebuah instansi di mana kalian itu akan melakukan itu pada saat PKL nanti. Wah, pada PKL tuh. Nanti pada PKL kalian harus bisa. Jadi jangan sampai Sipa ataupun siapa Hera ataupun Tati, tolong nih instalkan Bapak hotspotnya, bisa nggak dibikin hotspot? Nah, kan harus bisa. Sama halnya dengan handphone. Handphone kalian kan bisa jadi hotspot tuh. Nah, itu menggunakan teknologi WAN. Karena dianggap handphone kalian itu sebagai modem. Jadi tethering, bahasa anak sekarang apa namanya? Tethering. Di tethering Pak katanya. Biar bisa nebeng internetnya. Oh, kan? Bisa juga dari handphone ke komputer atau ke laptop, di mana handphone itu sebagai media hotspotnya. Hotspot itu menggunakan teknologi WAN, berbasis WAN, bukan LAN karena tidak menggunakan kabel. Wah, catatan. WAN itu sama sekali tidak menggunakan kabel, dia hanya menggunakan sinyal. Ya, menggunakan sinyal. Lalu apa sih itu WAN? Kalian sudah tahu di buku tadi yang Bapak share di grup, ya, materinya. WAN itu adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan area dan jarak dan geografis yang luas yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer. Jadi nanti bukan hanya satu, sama halnya dengan handphone kalian. Tatkala handphone kalian itu menjadi hotspot bagi handphone teman kalian, itu kan nggak satu handphone, ya, bisa untuk beberapa handphone, ya, bisa juga handphone ini digunakan untuk beberapa laptop dengan satu syarat, mengaktifkan WiFi. WiFi itu adalah merupakan teknologi WAN, pengembangan daripada teknologi WAN. Nanti kita akan mengenal beberapa macam perangkat daripada WAN itu sendiri.
Di antaranya adalah salah satunya adalah modem. Itu udah pasti modem itu harus ada. Di mana nanti dalam modem tersebut kita bisa mengakses kepada internet. Ya, kita bisa berselancar dengan modem. Karena tanpa modem ya nggak bisa, ya, nggak bisa kita berselancar dengan internet. Tetap kecuali kita hanya sebatas berkomunikasi data lokal, namanya juga lokal atau PAN. Ya, PAN LAN itu bersifat lokal. Kalau PAN itu personal, hanya antara satu komputer dan satu komputer berikutnya. Berarti 2 komputer saja itu baru PAN. Begitulah beberapa, tapi masih menggunakan media kabel. MAN WAN menggunakan teknologi jaringan Wi-Fi. Baik, WAN seperti kalian ketahui adalah ketingkatan daripada Wide Area Network, yang artinya jaringan area yang luas. Luasnya segimana WAN itu? Apa luasnya satu kampung? Apakah luasnya satu kecamatan? Apakah luasnya satu kabupaten? Apakah luasnya satu provinsi atau satu negara atau seluruh dunia? WAN, teknologi WAN itu untuk seluruh dunia. Kalau Metropolitan Area Network itu hanya terbatas kepada satu negara ataupun satu kota. Kalau MAN. Tapi kalau WAN itu seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Contoh, kita bisa berselancar dengan negara luar, dengan Amerika, dengan Australia, dengan mana, itu kita menggunakan teknologi WAN. Maka cangkupannya lebih besar. Apakah kita harus menggunakan kabel ke Amerika? Kan nggak mungkin. Ya, teknologi LAN itu tidak bisa dipakai untuk antar negara. Teknologi PAN pun sama. Tapi dengan teknologi WAN yang menggunakan sistem satelit, dengan menggunakan sistem daripada Wi-Fi, maka kita bisa berkomunikasi dengan negara-negara luar ataupun teman-teman kita yang ada di luar. Contoh, tatkala kita chatting dengan menggunakan fasilitas WhatsApp, fasilitas apa itu, IMO, Telegram, ya. Provider itu menyediakan dengan menggunakan sistem jaringan WAN. Kita nggak sadar kita telah menggunakan jaringan WAN lewat aplikasi-aplikasi yang kita pakai. Contoh nih, kita menggunakan WA. WA itu ada providernya. Kita menggunakan kartu apa? Telkomsel. Telkomsel punya tower. Apakah dari Jakarta ke Pungangan atau ke Subang itu menggunakan kabel? Tentunya tidak. Nggak mungkin, harus berapa juta meter kabel. Nah, biasanya mereka menggunakan sistem Wi-Fi. Maka berikutnya adalah perangkat yang digunakan dalam pemakaian WAN, yaitu adalah router. Bagaimana router itu bekerja untuk membagi-bagi jaringan. Contoh nih, bandwidth yang disediakan oleh Telkomsel ataupun Indosat atau kalian yang sering jadi penggemar Axis dan Tri itu yang murah, ya, itu dibagi tuh kuota itu dibagi tuh, bandwidthnya dibagi. Oh, kalau malam sekian giga, buat YouTube-nya sekian, ya, buat download sekian, buat browsing sekian, buat Facebook sekian. Itu yang membaginya adalah router. Ingat-ingat tuh, yang membaginya router. Jadi kalau kalian nanti di internet, aduh Pak, paket ininya habis Pak, paket YouTube-nya. Kalau Telkomsel ada tuh OMG, ya, paket browser dan OMG. OMG-nya itu adalah YouTube-nya. Dikasih bandwidth-nya 1,3 giga modelnya. Setelah dia habis, dia menggunakan paket internet. Nah, pembagian itu adalah router yang bekerja. Nanti kan akan tahu nanti dengan materi Cisco, ya, akan tahu tuh mana sih router itu, bagaimana sih bentuknya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kalian menggunakannya atau menyetingnya. Kalau orang kampung bilang nih,
Di daerah kalian itu namanya mikrotik, padahal itu router. Mikrotik itu brand, merek. Jadi jangan salah kaprah. Awas. Mikrotik itu adalah brand. Sekali lagi, mikrotik itu adalah brand. Ya. Jangan dibilang, oh Pak, berarti ngebagi bandwidth mah mikrotik. Bukan. Ya, bukan. Yang membagi bandwidth itu adalah router, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Dibatasi itu. Pembatasannya ada di mana? Di router juga. Tatkala kita kuotanya habis, bandwidthnya habis, kita menggunakan router itu. Nanti tugas kalian nanti tatkala udah kelas 2 di semester 1 akhir, tatkala kalian akan PKL, kalian wajib tuh bisa nyeting router. Karena apa? Karena nanti di perusahaan itu minta, coba ya modelnya Yani ataupun Hera, ya tolong nih settingin nih router bapak, ya kan? Tolong settingin router bapak, ya. Tolong settingin router bapak. Router ke apa pak? Ya jangan isinaken, ya jangan memalukan, jangan memalukan. Harus kalian mampu. Caranya seperti apa? Nanti akan kita pelajari. Karena nanti kayak itu di pas kelas 3 itu ada yang namanya apa namanya? Uji kom. Uji kom itu kan harus bisa menyelesaikan permasalahan tentang router. Lanjut ya. Tadi one tuh. Jadi cakupannya luas, bisa antar benua, antar negara, antar provinsi, bahkan antar kampung. Lalu pesawatnya apa saja Pak? Pesawatnya banyak, yaitu modem tadi. Modem pun tidak semua modem bisa mencapai semua negara, tergantung daripada kualitas modemnya itu sendiri. Ya. Perangkat-perangkatnya itu ada kurang lebih ada 7 macam perangkat yang wajib kalian miliki untuk ya, untuk bisa apa namanya mencangkup daripada semua negara atau semua benua. Kalau hanya untuk lokal saja cukup dengan menggunakan modem-modem yang kecil ataupun perangkat-perangkat yang sederhana saja. Contoh nih, kita menggunakan di sini di SMK Yamin. Di SMK Yamin itu menggunakan modem TP-Link ataupun modem apa namanya Ubiquiti, produk Ubiquiti, yaitu modelnya contohnya apa M5 ya, M5 200 itu yang radiusnya hanya kurang lebih 30 km daya jangkauannya. Itu sama perangkat WiFi. Nanti kalau yang di provider itu gimana Pak? Yang di tower-tower atas itu tuh, ya, yang banyak itu, yang arahnya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, itu beda-beda lagi. Kita mengenal dalam perangkat-perangkat modem itu ada omni, ya, ada bulat, ada apa lagi? Ada produk daripada TP itu ada Totoling, ya, macam-macam. Itu ataupun sektoral, itu macam-macam perangkatnya. Itu semuanya mengandung berbasis daripada WAN. Awas. Nanti kalian di kantoran nih, Pak ini pakai modemnya apa? Oh modemnya ini. Kalian tanya dulu tuh kalau suruh nyeting. Jadi jangan asal setting. Tanya dulu Pak ini di kantor ini menggunakan modem apa? Oh deh di sini pakainya ini pakai jaringan IndiHome. Maksudnya gimana Pak? Bapak pengennya ini jaraknya lebih jauh lagi. Biar jangan di ruangan ini aja deh, pengen nyampe tempat parkir contohnya. Nah, maka teknologi yang digunakan untuk memperluas jaringan tersebut kita mengenal yang namanya receiver. Receiver pun sama, itu teknologi WAN. Karena Pak untuk memperluas jaringan WiFi kita. Ingat, nanti di lapangan kan akan ketemu tuh dengan hal-hal semacam itu. Ya. Sekarang kita pelajari dulu
teknologi-teknologinya, perangkat-perangkatnya, sehingga kalian nanti tidak asing lagi untuk nyetingnya. Pak, nyetingnya gimana sih? Sekarang mah gampang, ya. Buku-buku panduannya sudah ada, di YouTube sudah ada, tinggal kalian mau belajarnya, ya. Tinggal kalian mau belajarnya. Nah, sejak jaringan WAN ini tidak serta-merta ada kalau tidak ada yang namanya teknologi LAN, PAN, MAN. Tidak mungkin ada WAN kalau tidak ada LAN. Karena apa? Basically-nya, dasarnya adalah LAN, menggunakan kabel. Nurikma videonya, kameranya diaktifin, Nur. Nurikma kamera videonya diaktifkan. Apakah teknologi WAN itu memiliki kelebihan? Tentu. Kalian catat nih. Ya, kalian catat. Pertama, kelebihan daripada jaringan WAN bisa diakses dengan jangkauan yang lebih luas. Kalau kalian menggunakan teknologi LAN, hanya di ruangan saja. Nurikma, mana Nurikma? Nurikma itunya di kameranya diaktifin sama Jang Ahmad. Diaktifin kameranya. Bisa diakses dengan jangkauan yang lebih luas. Maksudnya apa? Tadi, karena basic daripada WAN itu penggunaan Wi-Fi yang bisa sampai jauh ke antar benua, bisa jauh ke antar negara, maka otomatis keuntungannya adalah kita jangkauannya lebih luas. Pak, apakah dari Cilamaya ataupun dari Kerawang, dari ke Subang bisa menggunakan modem? Bisa. Dengan modem-modem tertentu kita bisa menghubungkan dua kabupaten, dua provinsi, dua negara. Ya, silakan dengan menggunakan teknologi WAN yang perangkat-perangkatnya kurang lebih ada 7. Dua, berbagi informasi file, data, resource dengan koneksi workstation. Workstation ini adalah server. Ya. Sumbernya satu. Contoh, kita pengen ngakses Yamin. Ini contoh kalian sekarang nih sama Bapak nih. Ya. Kalian bertatap muka ya dengan Bapak lewat daring ini dalam jaringan itu menggunakan teknologi Wi-Fi. Teknologi WAN. Coba kalau sekarang Bapak nih dari SMK ya, masang kabel ke rumahnya Sipa, ke rumahnya Yani, ke rumahnya Hera. Itu kabel berapa ratus meter itu. Ya. Meren ada yang di jalan, ada yang gunting kali, nggak tahu kita. Tiba-tiba putus, Pak, nggak nyambung. Karena kita masih menggunakan teknologi kabel. Tapi dengan menggunakan teknologi WAN, teknologi Wi-Fi, kalian bisa bertatap muka. Bisa bertatap muka, walaupun tidak menggunakan kabel. Maka teknologi ini, sini servernya nih, SMK nih, workstation-nya. Berbagi file, Bapak lagi ngomong, didengerin oleh kalian semuanya. Tidak hanya piece to piece, tidak hanya berdua saja. Ya, kalau berdua saja namanya chatting. Berdua saja namanya chatting. Tapi kalau kita ngobrol banyak ini kan kalau di kalau di WA ada grup ya. Ada grup WA, ada grup apalagi Facebook. Kita bisa ngobrol bareng di Facebook tuh lewat video call ya. Di Facebook rame-rame. Oh, banyak di Facebook bisa video rame-rame. Ataupun di WA pun sama, dibikin grup. Berbagi data, berbagi file, berbagi kiriman data. Tanpa harus menggunakan kantor pos ataupun jasa-jasa kurir. Bapak tadi udah membagikan file lewat grup kelas 11 TKJ. Nanti kalian buka filenya, ya, pelajari itunya, file PDF-nya, dibaca tuh. Oh, ternyata begini, bisa ngirim file. Tapi apakah semuanya bisa? Tentunya tidak. Tergantung daripada workstation-nya, tergantung daripada servernya.
Apakah SIPA nanti bisa ngambil data ke SMK Yamin? Ada yang bisa, ada yang tidak. Awas. Tidak setiap workstation ataupun provider itu bisa diambil data. Mereka ada yang namanya diprotek, ada yang namanya dibebaskan, tidak bisa semua bisa diakses. Harus menggunakan yang pro, harus menggunakan yang begini. Nah itu, seperti itu. Ketiga, memperoleh informasi secara real time dan update. Selalu terbaru. Secara langsung. Kalau kita minta, langsung dikirim. Contoh nih, Sipa kan nggak ada di depan Bapak nih, secara fisik. Bapak ngomong sekarang ke Sipa, tolong kirimin nih roti anget. Tiba-tiba Sipa datang, kapan katanya Pak Heru nyuruh Sipanya, ya kan? Nggak tahu, teman-temannya nggak tahu. Sipa mau kemana? Mau ke sekolah, mau kemana? Ke Pak Heru nganterin roti anget. Kapan Pak Heru nyuruh? Tadi di online. Nah kan gitu. Itu secara langsung. Real time. Update-nya apa? Terbaru, selalu mendapatkan yang terbaru. Kalian nonton televisi juga adalah salah satu media one. Ingat, televisi, radio, ya, itu adalah teknologi yang menggunakan berbasis one. Menggunakan teknologi one. Maksudnya apa? Karena di situ ada media komunikasi, ada media penghantar data, ada media penghantar file. Kita bisa tahu di Sulawesi, di Kalimantan, Sulawesi Selatan sekarang lagi banjir bandang. Lewat apa? Media apa? Media televisi. Tahunya dari mana? Pak, ini bisa tahu Sulawesi sekarang lagi banjir bandang kok. Kita hanya menggunakan satu batang bambu dengan antena saja, kita sudah tahu Sulawesi banjir bandang. Kok bisa begitu Pak ya? Itu banjir bandangnya gimana? Nah itu teknologi adalah teknologi one yang digunakan. Nah, kita nggak tahu tuh bahwasanya di udara itu data-data itu berseliweran, data-data itu berterbangan. Ya, si Emput lagi chattingan sama si Pak, ya, chattingan nih Putri nih sama si Pak. Itu kalau tulisannya kelihatan, pada terbang Put, ya, pada terbang tuh. Tulisannya ke Sipa lagi ngapain? Kalau di kayak Doraemon mah kelihatan Doraemon mah. Ya, Doraemon tuh kelihatan pada terbangnya tuh. Ya. Itu langsung. Ya, selalu update. Nggak mungkin sekarang, contohnya nih, kita ngirim data hari ini. Ya. Ngirim data hari ini, ngirim file hari ini, tiba-tiba diterimanya 3 bulan kemudian. Itu nggak mungkin. Kecuali sistem jaringannya bermasalah. Nah, sekali lagi, data yang kalian kirimkan itu selalu update. Adapun data yang tidak bisa terterima secara langsung, berarti itu ada kesalahan sistem. Apakah itu di server pusatnya, di workstation-nya, apakah itu di dalam gangguan teknis lapangannya. Contoh, towernya kena petir, ya, sehingga kalian tidak bisa mendapatkan sinyal, ya, sehingga kalian tidak bisa mendapatkan sinyal. Wah Pak, gangguan Pak, nggak bisa ngirim, tuh sinyalnya juga nggak ada. Itu pasti delay, ya. Kalian ngirim data itu delay, nggak langsung real time, nggak bisa update langsung. Berarti nunggu apa? Nunggu jaringannya benar dulu. Itu salah satu nanti kekurangan daripada jaringan WAN. Berikutnya, kelebihan daripada jaringan WAN, jangkauan berbagi yang sangat luas. Ya, berbagi sangat luas, pasti, ya, sudah pasti tadi, karena melihat dari basic daripada teknologi WAN itu sendiri bisa antar benua, antar negara. Semua, yang kelima, semua bisa menggunakan data yang sama dalam jaringan ini. Contoh, data yang sama apa? Ya. Data yang sama itu kalian sama-sama membuka satu file yang sama.
Bapak tadi udah ngirimin tuh di grup WA. Nah, ini contoh nih. Bapak perlihatkan di sini. Nah ini. Bapak sudah mengirimkan pengertian jaringan. Ya, yang ada di handphone kalian semuanya. Pengertian jaringan. Itu secara otomatis walaupun hanya satu file, bukan hanya satu orang yang menerima, tapi bisa beberapa orang lewat grup tadi. Ya, kalian bisa mengakses secara bersama-sama. Sipa ngeklik, Adit ngeklik, Jang Ahmad ngeklik, ya, Nur Hikmah ngeklik, ya, Astuti ngeklik, ya, semuanya bisa ngeklik. Nah itu bukti daripada jaringan tersebut bisa diakses secara bersama-sama tanpa menunggu satu persatu. Berikutnya menjangkau wilayah, kota, negara, benua, bahkan dunia. Oh, udah pasti tadi. 7. Bisa mengirim pesan dan transfer file bisa dilakukan secara cepat jika terhubung dengan internet. Oh ya udah pasti. Karena teknologi WAN ini menggunakan teknologi tanpa kabel. Kalau kabel biasanya ada induksi, ya, ada delay. Contoh nih, keterbatasan jaringan menggunakan kabel itu tidak bisa melebihi daripada 200 meter. Catat. Ingat-ingat tuh. Tatkala kita menggunakan teknologi layanan jaringan, menggunakan kabel itu tidak bisa melebihi daripada 200 meter. Apabila melebihi daripada 200 meter, maka pengiriman datanya akan mengalami keterlambatan alias lola, ya, dikirim, diklik, nguer baru nyampe, ya, tidak cepat. Karena apa? Karena menggunakan media kabel, ya. Kabel itu memiliki batasan. Kabelan di sini di sekolah nih dari sini ke bawah. Kalau kita klik karena kepanjangan itu kehabisan setrum, maka tatkala kehabisan setrum, maka data tidak bisa tersampaikan. Kesimpulannya bahwasanya teknologi WAN ini sangat menguntungkan kita untuk bisa berkomunikasi secara lebih cepat. Tatkala kalian membutuhkan teknologi ini, maka mau tidak mau kalian harus menyediakan perangkat-perangkat yang mendukung daripada pemakaian jaringan WAN ini. Handphone sudah pasti kalian sekarang sedang bertatap muka dengan Bapak. Handphonenya ada, kartunya ada enggak? Ada. Kuotanya enggak ada, Pak. Ya udah nggak bisa apa-apa. Ya. Tapi nggak bisa lihat wajah Bapak, orang kuotanya nggak ada. Ya kan? Tapi kalau kuotanya ada, si Ahmad aja bisa nongol tuh lihat Bapak. Wajahnya sebelah-sebelah. Ya, jangan ngintip, Mat. Nyantai aja, Mat. Lihat wajah Bapak. Nih, geser dikit wajahnya, geser Ahmad. Ya, nyantai aja, Mat. Iya. Jangan ngintip ke Ahmad, Mat. Ya. Jadi gitu. Kuota harus ada sebagai media daripada untuk kalian bisa terhubung dengan internet. WAN-nya mah bisa jarak dekat. Karena WAN itu bisa dari sini 1 meter bisa. Tethering. Ya. Kayak contoh apa tuh? Di handphone itu ada apa tuh? Share it ya. Share it itu menggunakan teknologi WAN. Teknologi WAN paling dasar. Awas, catat. Teknologi WAN yang paling dasar adalah, contohnya adalah Bluetooth. Bluetooth pakai kabel enggak? Enggak. Coba di Bluetooth dulu, sebelum Bluetooth ada infrared yang harus diberhadapkan tanpa kabel, ngirim data tanpa kabel, handphone satu dengan handphone yang kedua itu didekatkan menggunakan jaringan infrared sehingga bisa mengirim foto, bisa mengirim video. Dikembangkan dari infrared ke Bluetooth. Ya, jaraknya bisa 10 meter ya. Sampai 10 meter ke Bluetooth. Dikembangkan lagi. Ya. MAN, WAN sampai dunia. Sekarang nggak perlu
Orang pengen punya fotonya Putri, harus deket-deketan. Put, bagi dong Put, fotonya Put. Deket-deketan. Sekarang mah nggak usah. Putrinya di Rancabango, temennya ada di mana Kalimantan, tolong dong kirimin fotonya, dikirim, cus nyampe. Teknologinya apa? Uang yang digunakan. Jadi nggak mesti sekarang harus deket. Dulu mah kita harus deket nih. Handphone satu dengan handphone yang lain deket banget kamera. Jaraknya jauhan dikit, Bluetooth. Jaraknya lebih jauh lagi antar negara, berarti menggunakan teknologi WAN yang terkoneksi dengan layanan internet. Ingat, ya, internet. Kekurangannya banyak, gampang diretas tuh oleh hacker-hacker. Ya, Pak, punya saya kok nggak nyampe-nyampe Pak ya? Ternyata nyampenya ke si Anu. Oh, ternyata di sananya dibajak jaringannya. Ada yang motong, makanya Facebook kalian ada yang retas katanya. Facebooknya saya ada yang apa namanya? Bahasa sekarang itu ada yang bajak, ya. Facebooknya ada yang bajak, WA-nya ada yang bajak, padahal bukan dibajak, itu diretas. Dengan menguasai daripada apa namanya kode-kode yang akan kalian nanti pelajari di pertemuan berikutnya. Sebagai akhir pertemuan kita, tolong Bapak minta kalian yang memiliki laptop, ya, yang memiliki laptop ataupun nanti di handphone bisa, yang hanya memiliki handphone, tolong pasang Kisco Packet Tracker (CPT), ya. Kisco Packet Trackernya diinstal. Karena kita akan belajar tentang jaringan. Ya, mata pelajaran di kelas 11 ini semuanya tentang jaringan. Ya, kalian harus punya Kisco Packet Trackernya. Wajib punya itu. Biar nanti kalian Bapak menjelaskannya pun enak nanti di papan bornya. Ya, di papan bor ini Bapak akan menjelaskan secara langsung dengan infocusnya, mempelajari bagaimana jaringan itu bisa tersampaikan dari titik A dengan titik B, titik C, titik D, dan berapa router yang dipakai, berapa klien yang dipakai, routernya seperti apa, berapa port dan sebagainya. Itu akan kita bahas di apa namanya? Di pertemuan berikutnya. Kekurangannya tadi udah. Berikutnya, perangkat-perangkat jaringan WAN. Ada router satu, ada CSU ataupun DSU yang menjadi perangkat pembuatan jaringan berfungsi sebagai jalur komunikasi sinyal dengan format yang disesuaikan. Maksudnya apa? Tatkala kalian mengetik, yang keluar apa? Huruf. Ya. A, B, C, D. Ngetik nih. Dikirimkan ke teman kita. Di handphone teman kalian sama nggak hurufnya? Sama. Nggak mungkin beda. Karena apa? Karena ini yang mengelolanya adalah apa? CSU ataupun DSU. Menjadi perangkat dalam pembuatan jaringan berfungsi sebagai jalur komunikasi sinyal dengan format yang disesuaikan. Format data menjadi format digital. Tatkala diketik itu adalah medianya data. Dikirim, terbang di angkasa seperti burung, nyampe ke handphone teman kalian, berubah lagi jadi sinyal, berubah lagi jadi data lagi. Perubahan dari data ke sinyal ke data itu adalah yang mengaturnya adalah perangkat yang disebut dengan DSU ataupun CSU. Yang merubahnya, kalian nggak sadar, kalian ketik, langsung jadi sinyal tuh di atas. Begitu nyampe teman kalian jadi tulisan lagi. Secepat itu Pak? Ya. Karena kita menggunakan teknologi WAN. Modem tadi. Terus communication server. Ini yang mengkonsentrasikan user sebagai remote access ke jaringan LAN. Contoh. Handphone ini tidak bisa internetan kalau nggak ada provider. Provider tidak bisa menggunakan jaringan WAN kalau tidak menggunakan LAN. Basic LAN tetap digunakan. Ya.
basic LAN tetap digunakan dalam sebuah jaringan. Intinya kalian harus menguasai dulu jaringan. 1 menit lagi pertemuan kita, karena hanya 40 menit pertemuannya, ya, nggak bisa 1 jam, hanya 40 menit, ya, karena ya ini Zoom-nya belum pro, ya. Kalau Zoom-nya udah pro mah udah 2 jam juga nggak jadi masalah, ya. Nanti kita ketemu lagi, ya. Put ya, Tati, Dewi, Hera, Mariani, Surya, ya, Audi, ya, Adit, Egi, Jang Ahmad, Widya, Nurikman. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di hari Selasa minggu depan. Jadi ketemu sama Bapak itu di hari Selasa dan hari Rabu.